Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kami sampaikan salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita sepanjang minggu berjalan ini. Dan bukti hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Harapan saya Bapak Ibu tetap kuat, terus semangat, penuh sukacita. Karena sukacita yang datang daripada Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Sehingga persoalan, masalah, pergumulan bisa terjadi kepada kita. Tapi kita tidak pernah patah semangat, patah arang. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Yang mampu merubah segala sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Yang sulit menjadi mudah. Dan kita percaya bahwa Tuhan tetap tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Lewat ibadah atau siaran pengajaran online ini secara live streaming. Hari ini kita kembali lagi. Seperti yang kemarin kita sudah belajar satu judul dengan judul doa otoritatif. Dan hari ini seri doa masih tetap terus. Kembali kita lagi dalam satu seri tema yang baru dengan judul doa orang biasa yang luar biasa. Ya, jadi dengan tema hari ini pengajaran kita masih tetap dengan tema seri doa. Dengan tema berjudul doa orang biasa yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah siap sekarang dengan Alkitab. Dan kita akan membuka ayat pokok kita dalam surat Yakobus pasal yang kelima. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan dalam hitungan yang ketiga kita akan bersama-sama membaca ayat pokok kita. 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Demikian hari ini kita akan lebih fokus pada Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Berbunyi sebagai berikut bahwa doa orang yang benar. Perhatikan, perlu garis bawahi, doa orang yang benar. Jadi orang benar berdoa, artinya dia benar di mata Tuhan statusnya ya. Kemudian di bagian yang kedua adalah dengan yakin didoakan. Ada kata yakin, dengan sungguh-sungguh didoakan. Itu sangat besar kuasanya. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai doa otoritatif. Doa yang bisa menyalurkan kuasa Tuhan. Bisa menggerakkan kuasa Tuhan di bumi. Dari terjemahan yang lain, dari New King James Version, bunyi sebagai berikut. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Artinya sangat efektif sekali, sangat manjur, sangat mujarab. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar, maka hasilnya itu sangat banyak. Sekarang menurut NIV, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Jadi doa dari seorang benar itu sangat berkuasa dan sangat manjur, sangat efektif, ya, sangat berhasil. Demikian dari 3 terjemahan ini, dan kita bisa melihat bahwa gabungan dari 2 terjemahan ini itu melengkapi dari surat Yakobus pasal 5 ayat 16b versi Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kita akan memulai dengan doa, ya. Apa sih doa? Semua orang pasti tahu berdoa. Dalam kepercayaan apapun, doa itu bagian yang tidak terpisahkan dari namanya ibadah. Entah kepercayaan kepada Tuhan atau kepercayaan-kepercayaan yang lain, itu semua ibadah mereka tidak terlepas dari yang namanya doa. Karena doa itu mengacu kepada komunikasi, itu beraneka segi antara orang percaya dengan Tuhan yang disembah, atau disebut dengan komunikasi 2 arah. Dan kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melihat ada 7 cara di dalam Alkitab yang memberikan gambaran bagaimana orang-orang ini berdoa, ya. Nah, kegiatan dilakukan ini, doa ini dengan berbagai cara, ya. Yaitu yang pertama, 1A, itu berseru kepada Allah. Jadi orang berseru kepada Allah.
doa seruan. Biasanya kalau dalam keadaan yang terdesak, keadaan tertekan, itu pasti doanya tuh lebih kenceng. Orang berseru kepada Allah, yang itu nanti Bapak Ibu lihat dalam Mazmur 17 ayat yang ke-6. Kemudian 1B, itu berseru kepada nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu merupakan menara yang kuat. Nah itu bisa Kejadian 4 ayat 26 dan juga dalam kitab Mazmur ada bahwa kenapa berseru ke nama Tuhan? Karena nama itu mewakili pribadi, personal. Nah, mereka berseru kepada nama yang mereka kenal dan Tuhan akan menolong mereka. Kemudian 1C, berseru dengan nyaring kepada Tuhan. Jadi ada berseru tapi dengan nyaring kenceng sekali. Itu biasanya dalam tekanan, ketakutan seperti Yosafat dengan semua ya pasukannya kerajaan Yehuda menghadapi 3 bangsa Amon, Moab dan orang-orang pegunungan Seir. Maka doa mereka juga dengan seruang dan suara yang nyaring seperti itu. Itu adalah cara bagaimana orang membangun komunikasi dengan Tuhan. Kemudian bagian 1D, Alkitab menulis bahwa dia mengangkat jiwa kepada Tuhan. Nah, jadi cara orang berdoa juga dalam bahasa Alkitab menulis bahwa orang itu mengangkat jiwa kepada Tuhan. Ya, jadi jiwanya yang diangkat kepada Tuhan dan jiwa itu menyangkut pikiran, perasaan, emosi dan kehendak itu kepada Tuhan dan tertulis dalam Mazmur 25 ayat yang pertama dan kita ini doa ini diangkat oleh seorang yang namanya Daud. Kemudian 1E itu juga dalam bahasa Alkitab disebut orang berdoa itu caranya adalah mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan artinya mencari wajahnya supaya orang bisa ketemu dengan Tuhan. Ketika ketemu dengan Tuhan pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi, pasti ada pertolongan ya yang daripada Tuhan. Kemudian kita bisa lihat cara yang berikut, cara F, menghampiri takhta kasih karunia dengan keberanian. Itu ditulis dalam surat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Jadi menghampiri takhta kasih karunia itu atau menghampiri Tuhan dalam kekudusannya itu pasti dengan ya iman dan kelayakan tapi penuh keberanian ya. Takut tapi takut kudus artinya hormat itu dengan cara seperti itu. Tapi penuh keberanian karena dia percaya bahwa Tuhan itu Bapa yang senantiasa memelihara dia tahu pertolongan ada di dalam tangannya. Kemudian yang terakhir, cara bagaimana orang berkomunikasi dalam doa dengan Tuhan itu Alkitab mencatat di surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22 itu adalah mendekati Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah sikap-sikap atau cara-cara orang berdoa. Dan kita mencatat ada 7 cara seperti itu yang saya sudah sampaikan dan ayatnya sudah terpampang pada layar, Bapak Ibu bisa lihat dan juga akan bisa baca sendiri. Kemudian bagian yang berikut, bagian yang kedua, bahwa doa adalah bagian pertama dan utama dari ibadah, Saudara. Ya, jadi bagian yang pertama dari ibadah dan paling utama itu adalah doa. Sebab doa itu komunikasi dan doa itu membawa kita ketemu Tuhan. Karena esensi ibadah adalah ketemu Tuhan. Tuhan yang kita kesembah kita bisa ketemu di mana? Di dalam doa. Maka sering banyak ya hamba-hamba Tuhan berkata bahwa Tuhan itu cuma sejauh doa. Ya, segala perkara bisa terjadi, bisa berubah. Nasib kita pun bisa berubah karena sebuah doa yang dinaikkan dengan yakin dan sungguh-sungguh, ya. Dan harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Jadi berdoa itu bagian atau gaya hidup atau lifestyle dari setiap orang percaya dapat dilakukan siapapun juga. Dan itu harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Besar, kecil, tua, muda, perempuan, laki-laki tanpa terkecuali. Apapun status jabatannya baik di dalam pelayanan maupun di dalam kemasyarakatan. Bahwa berdoa itu adalah keharusan dan dapat dilakukan oleh semua orang. Dan saudara tahu bahwa kebiasaan orang Israel itu dia punya 3 waktu jam doa. Jadi ada 2 pagi, kemudian 2 siang, dan 2 sore menjelang petang. Dan kita bisa baca di sini di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Supaya bisa lihat saudara. Karena orang Yahudi punya cara berdoa tuh ada 3 kali. Kalau di agama yang lain ada 5 kali. Nah demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ya dulu kalau mereka berdoa mesti kiblatnya Yerusalem. Jadi kiblat itu sudah dilakukan oleh Israel. Sebelum agama lain melakukan. Israel ya sudah lakukan bahwa kiblat itu sudah menjadi satu gaya atau cara berdoa. Yang tentunya pasti Tuhan ajarkan. Ya
Nah, tapi doa perjanjian baru, doa sudah tanpa batas. Tidak perlu pakai kiblat, karena yang berdoa roh kita. Jadi roh kita itu bisa ketemu dengan roh Tuhan. Ya. Nah, di sini dia katakan 3 kali sehari ia berlutut, 3 kali loh sehari. Berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, jadi kebiasaan ini sudah turun-temurun dari kebiasaan gaya hidup orang Israel berdoa. Ya. Selanjutnya ya ayat yang sudah jelas sekali itu mencatat ya dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 itu ayat 17, tetaplah berdoa. Berarti berdoa tuh harus tetap. Bahkan Lukas 18 ayat 1 katakan Tuhan bilang berdoa tuh nggak boleh apa? Jemu-jemu. Yesus mengatakan, Tuhan Yesus loh. Ini guru besar nih, Rabuni. Suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus, ada kata harus loh. Bukan nanti saya ada waktu, nanti saya kurang sibuk. Harus. Karena doa itu merupakan nafas kehidupan daripada setiap orang percaya. Kalau saudara kurang berdoa berarti saudara akan mengalami sesak nafas. Atau kurang oksigen nanti. Oksigen sorga itu. Makanya gampang galau, gampang bingung, gampang takut, ya, gampang marah dan seterusnya. Selalu berdoa dengan tidak apa? Jemu-jemu. Artinya berdoa itu pasti jemu. Berdoa itu pasti bosan. Kalau orang Manado bilang pastiu. Dari kata pastio, itu bahasa Portugis. Gampang pastiu bosan gitu loh. Karena berdoa, ya. Jadi doa itu menentukan daripada kerohanian, tingkat kerohanian seseorang itu diukur dari bagaimana kemampuan dia untuk hidup di dalam doa. Ya, mari saya lanjut bagian berikutnya. Bagian yang ketiga dari pembuka pelajaran kita bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Nah, saudara perhatikan, dengan doa saja, ya bukan dengan duit, dengan doa segala sesuatu. Kenapa saya katakan bukan duit? Atau kalau kita di Manado katakan doi. Karena kalau saudara punya uang banyak. Tapi kalau kanker stadium 4. Bisa saudara, duit saudara itu bisa menyelesaikan persoalanmu? Enggak. Sebab itu perhatikan saudara. Doa adalah segala-galanya. Karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Yang buruk jadi baik. Yang rusak kembali bisa dibetulkan. Yang tertutup bisa terbuka. Yang tidak ada pun bisa jadi ada. Karena kuasa dari sebuah doa. Percaya bilang amin. Haleluya saudara. Yang sakit bisa jadi sembuh. Karena kuasa dari sebuah doa. Betapa doa itu penting dan itu basic dari kita sebagai orang-orang percaya. Atau dalam agama apapun juga. Dalam kepercayaan apapun juga. Kita tahu bahwa dasar yang paling utama dari ibadah mereka adalah doa. Mereka berdoa dengan berbagai macam cara mereka, ya. Tapi kita sebagai orang yang percaya Kristus tentu kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dan saya sudah sampaikan tadi ada 7 cara bagaimana orang menghampiri Tuhan, tentunya dengan sikap berdoa. Dikatakan di sini bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu karena doa merupakan mata rantai penting. Perhatikan, kenapa dapat mengubah sesuatu? Karena doa merupakan mata rantai penting untuk menerima berkat. 1, 2, kuasa Tuhan dan penggenapan dari janji-janji Tuhan. Ya, jadi luar biasa saudara. Doa itu bisa menggerakkan seperti itu. Ya, dia mata rantai yang tidak terputuskan untuk bisa menghadirkan berkat Tuhan atas kita. Baik berkat rohani maupun berkat secara jasmani. Dan juga bisa menghadirkan kuasa Tuhan untuk bisa menyelesaikan persoalan kita. Bisa mematahkan semua belenggu kita, bisa melepaskan kita dari segala keterikatan dan juga bisa melepaskan orang dari keterikatan kuasa-kuasa kegelapan dan juga doa ini juga bisa dapat merealisasi janji Tuhan. Sebab itu kita bisa lihat ada 2 contoh di sini, satu mewakili perjanjian lama dan satu mewakili perjanjian baru, ya. Di sini, ya misalnya kita bisa lihat Elia berdoa. Dan Alkitab mencatat dalam surat Yakobus bahwa Elia adalah orang biasa sama seperti kita. Jadi dia berdoa supaya hujan ya jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi. Jadi berarti alam pun tunduk kepada doa Elia. Oh, saudara lihat. Jadi doa itu bisa merubah sesuatu yang biasanya turun hujan mungkin per kuartal atau triwulan
atau setiap bulannya, ya atau ada musim hujan, ada musim kemudian kemarau. Tapi Elia berdoa dan 3,5 tahun Alkitab mencatat hujan tidak turun di Israel dan Israel mengalami masa kekeringan dan kelaparan yang sangat luar biasa terjadi. Ya, itu ditulis, saudara bisa lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Elia berdoa dan diulangi kembali dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 17. Saya mau stressing di sini bahwa ya saudara perhatikan, kalau ada ayat Alkitab yang diulangi kembali di dalam perjanjian baru yang tertulis dalam perjanjian lama, maka Bapak Ibu harus menaruh perhatian yang spesial. Karena ini berarti Tuhan ulangi lagi gitu, seperti itu. Ada hal penting, ada hal-hal yang sangat esensi, mengandung hal-hal yang sangat ilahi untuk kita bisa mengerti di dalamnya. Kemudian saudara bisa lihat, lalu Elia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Mau seorang Elia berdoa dan alam tunduk kepada doanya Elia. Elia berdoa, jangan turun hujan. Karena kejahatan Israel yang luar biasa pada zaman ya pemerintahan Raja Ahab ya, istrinya Isabel. Padahal Tuhan melarang bahwa orang Israel tidak bisa menikah atau kawin itu dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau di luar Israel. Itu Tuhan sudah larang. Tapi Ahab, Raja Israel itu mengambil istri, itu anak Ed Baal, itu orang kerajaan Sidon, Raja Sidon. Dan itu mereka sangat kuat dengan namanya penyembahan berhala. Nah, sebab itu Israel dibawa kepada penyembahan berhala yang paling parah. Itu yang terparah terjadi di zaman Raja Ahab. Dari sebelum-sebelumnya saudara. Itu Alkitab mencatat seperti itu. Nah kita lihat di sini bagaimana Elia berdoa sehingga hujan itu bisa turun saudara. Ya, jadi doa ini merubah segala sesuatu. Ya, Elia berdoa dan itu terjadi seperti itu. Kemudian kita bisa melihat bagaimana orang-orang pengikut Yesus, orang percaya ketika sesudah Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas mereka dan mereka akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem di seluruh Yudea sama seluruh Samaria sampai ujung bumi. Dan di sini dikatakan setelah kenaikan Tuhan Yesus, para murid dan pengikutnya bersatu dalam doa terus menerus di ruang atas. Saudara perhatikan ada kata doa terus menerus di ruang atas saudara. Jadi mereka tidak santai. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Ya, akan dikirim seorang penolong yang lain yaitu Parakletos Roh Kudus. Akan memperlengkapi mereka dengan kekuasaan dan tempat yang maha tinggi. Tapi mereka juga harus meresponinya itu dengan cara berdoa, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak terus menerus saudara. Sebab itu selama sesudah Yesus naik ke sorga, itu 10 hari berturut-turut mereka berdoa. Ya terus menerus dengan tidak putus-putusnya, itu di ruang atas. Ada satu tempat yang diperkirakan itu mungkin waktu dipakai Tuhan Yesus waktu bikin perjamuan. Ya perjamuan terakhir di situ karena tempat itu pasti cukup luas. Karena ruang itu luas. Sehingga bisa menampung yang kita tahu pada waktu hari Pentakosta itu murid-murid dan rasul-rasul berkumpul jumlah mereka 120 orang. Jadi kalau ruangannya pas-pasan tidak mungkin bisa menampung 120 orang. Jadi ruangan itu pasti ruang besar yang pernah dipakai oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang akan bakal menjadi rasul ketika perjamuan terakhir sebelum Yesus ya masuk dalam penderitaan mati di atas bukit Golgota di atas kayu salib. Dan kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 13 sampai 14. Mereka berkumpul di situ saudara. Ya, setelah mereka tiba di kota naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang, ya. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama loh. Perhatikan, ada kata tekun, ada kata sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka membangun unity. Karena unity itu luar biasa. Kalau ada 2 orang bersepakat saja. 2 orang bersepakat, satu hati, satu visi, satu tujuan, mereka berdoa. Maka doa mereka itu menjadi doa yang efektif, yang otoritatif, bisa menghadirkan kuasa Tuhan. Ya, saudara Bapak Ibu telah tahu kan? Matius 18 dan 19 kata begini. Dan lagi aku berkata kepadamu jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, ini berdoa loh, berdoa. Meminta tuh pasti dengan cara doa. Karena meminta ya kepada Tuhan yang tidak kelihatan tuh pasti caranya
akan melalui doa. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi ada kata sepakat. Makanya murid-murid itu sesudah Yesus naik ke sorga, mereka berkumpul di ruang atas yang cukup besar. Dan mereka menumpang di sana. Dan kemudian mereka sepakat berdoa selama 10 hari berturut-turut. Dan apa yang terjadi? Saudara bisa lihat, kita kembali lagi kepada pembacaan kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14 tadi. Nah, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Perhatikan kata doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Jadi mereka berdoa, saudara. Dan terjadi pada Kisah Rasul pasal 2 yang keempat, sehingga Roh Kudus dicurahkan sampai pada hari Pentakosta. Mereka berdoa dengan tidak berkeputusan. Maka Kisah Rasul 2 ayat yang pertama dulu. Nah, ketika tiba hari Pentakosta 10 hari mereka berdoa berturut-turut. Perhatikan, dengan satu hati mereka berdoa terus. Tekun berdoa untuk bisa penggenapan janji Tuhan. Sebab doa ini merupakan mata rantai untuk bisa menerima berkat kuasa Tuhan dan penggenapan janji-janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Dan mereka berdoa. Bukan santai, saudara. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, bertekun berdoa. Sampai pada ketika 10 hari sesudah mereka berdoa. Tiba pada hari Pentakosta, hari yang ke-50. Dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Atau dari 10 hari dari kenaikan dia ke sorga. Maka ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, yang hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan, saudara, untuk mengenapi janji Tuhan kita perlu doa. Elia untuk bisa menghadirkan kuasa Tuhan supaya hujan bisa turun kembali Israel. Elia harus berdoa 7 kali, saudara. Berturut-turut berdoa. Sampai dengan yakin itu imannya menggerakkan kuasa Tuhan. Sehingga disuruh bujangnya pergi lihat. Muncul awan kecil dan dikatakan kepada Ahab, kembali cepat. Benahi keretamu, engkau kembali karena engkau hujan sudah akan turun di Israel. Demikian, saudara, ini adalah pembahasan kita mengenai poin 3 bahwa doa mengubah segala sesuatu. Karena doa itu bisa menurunkan berkat, bisa juga mengenapi janji-janji Tuhan. Sekarang yang keempat, dari bagian yang pertama, menurut teks Yakobus 5 ayat 17a, perhatikan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama alamiahnya, sama kodratnya. Artinya apa? Dia bukan orang yang super atau superman, saudara. Itu memberikan pengertian buat kita bahwa Elia tuh dia juga lapar, mengalami seperti kita juga. Makanya waktu dia kekeringan terjadi, Tuhan bilang lu ngungsi aja ke Sungai Kerit, dekat Sungai Yordan itu, sebelah timurnya Sungai Yordan. Yuk nongkrong di situ, minum air Sungai Kerit, nanti makanan aku kirim pakai burung gagak, saudara. Jadi pagi burung gagak bawa roti, bawa daging, sorenya begitu seperti itu, saudara. Jadi berarti dia juga lapar seperti manusia biasa kita, bukan dia hebat. Dia juga pernah lemah, dia pernah takut, kecewa, marah, patah semangat, bahkan putus asa, saudara. Makanya waktu sesudah dia menang gilang gemilang pada pertarungan di Gunung Karmel, saudara, dengan 450 Nabi Baal yang dipelihara Isabel, yang disembah oleh orang Israel, dan kemudian juga dengan 400 Nabi Asyerah, makanya saudara bisa lihat begitu luar biasa sekali Elia menang. Tapi ketika Isabel mengancam dia ketakutan, putus asa dan minta mati sama Tuhan. Berarti membuktikan bahwa Elia kadang-kadang kuat, kadang-kadang oke, kadang-kadang semangat, kadang-kadang berani, tapi kadang-kadang dia lemah, dia takut juga dan dia putus asa. Berarti dia adalah manusia biasa. Sebab itu Yakobus mengulangi lagi, Elia manusia biasa. Dia bukan orang yang lahir secara khusus, tidak, saudara. Tapi dia manusia biasa, sama seperti kita juga, yang kadang-kadang juga mengalami hal yang sama sebagai keterbatasan kita manusia pada umumnya. Tapi dia berdoa dan doanya berkuasa. Saya senang kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 4. Nanti saudara baca ayat yang lain. Nah, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel istrinya segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Elia bunuh 450 nabi Baal, dia gorok, saudara. Kemudian 400 nabi Asyerah, dan saat itu mulai orang Israel kembali menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Adonai Elohim. Ayat yang kedua. Ini Elia baru menang gilang-gilang loh.
luar biasa kemenangan Elia dengan begitu perkasa, saudara lihat. Maka Yezebel menyuruh orang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, pada sembahannya dia ya. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, ayat yang ketiga, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Elia ketakutan, saudara. Waktu menghadapi di Gunung Karmel, Elia begitu perkasa tanpa ada ketakutan. Sebab kalau api tidak turun, Elia juga akan digorok di situ, saudara. Tapi dengan ya luar biasa, dengan keberanian iman yang luar biasa, sampai dia bilang, sudah ini mesbah ini basahi dengan 4 buyung air 3 kali berturut-turut, bikin pari di kelilingnya dan semua basah kuyup, saudara. Dan Elia mulai berlutut berdoa, dia angkat tangan, dia bilang, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, hari ini biar tunjukkan kemahakuasaanmu supaya orang bisa melihat Tuhan yang harus mereka sembah. Dan api turun dari langit membakar korban Elia sampai semua air yang tergenang di samping-samping mesbah itu semua menjadi kering. Dan hari itu sudah bisa lihat kemenangan yang datang daripada Tuhan melalui doanya Elia. Nah, saudara lihat di sini, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawa, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, ayat 4. Saudara perhatikan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia apa? Ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada ya kakek moyangku. Daripada orang-orang di atas aku. Jadi sama saja Elia bilang. Sudah lihat baru terjadi mujizat luar biasa. Elia melakukan hal yang luar biasa, spektakuler sekali. Kemenangan dalam pertarungan itu dengan nabi-nabi Baal, ya dengan semua ya nabi-nabi Asyera. Elia menang, tapi dibalik dari sulit, terbalik 180 derajat. Elia takut, putus asa dan minta mati, cuma ancaman seorang Yezebel. Itu yang membuktikan bahwa Elia adalah orang biasa, sama seperti kita. Percaya bilang amin. Apapun masalah saudara hari ini, mari percaya sama Tuhan. Ya. Saya percaya doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya, masih berlaku firman ini sampai hari ini. Haleluya. Percaya bilang amin. Jadi berarti kesimpulannya ya, Elia hebat karena apa, saudara? Oh, Elia menjadi hebat, perkasa dan luar biasa dengan membuat mujizat dan tanda-tanda heran karena kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, ya. Otoritas Tuhan yang menyertainya, yang mengurapinya, dan yang berlaku atasnya. Itu so pasti, percaya bilang amin. Luar biasa selama karier Elia, ada satu buku yang mencatat ya dengan judul A Double Portion of the Spirit, itu oleh David Pales. Itu dia menulis bahwa selama karier Elia Tuhan pakai dia sebelum dia terangkat dengan kereta berapi ke sorga. Dia buat 14 mujizat. Dimulai dengan berdoa sehingga hujan tidak turun 3,5 tahun di Israel. Dan diakhiri dengan Elia terangkat ke sorga ya dengan kereta yang berapi. Ya, haleluya, 14 mujizat yang luar biasa dibuat oleh Elia selama kariernya ketika Tuhan pakai sebelum dia terangkat naik ke sorga. Haleluya. Sebab itu mari hari ini kita akan melihat selanjutnya bahwa ternyata Elia perkasa dan hebat, itu menjadi luar biasa dan bisa membuat mujizat sangat spektakuler. Itu karena cuma penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan meninggalkan dia, dia jadi orang biasa seperti orang-orang yang lain. Tidak ada kekuatan apa-apa, penakut juga, takut. Ya, ancaman seorang Yezebel aja dia takut, padahal begitu luar biasa saudara dengan kemenangan pertarungan di atas Gunung Karmel seperti itu. Nah, jadi ayat Yakobus tidak pernah salah menulis bahwa ternyata Elia orang biasa yang sama seperti kita. Artinya hebat, tapi hebat itu dari Tuhan. Ketika Tuhan meninggalkan juga menjadi orang biasa yang tidak berdaya juga. Haleluya. Ya, sebab itu kita lanjut. Ada prinsip-prinsip yang harus kita pelajari sehingga kenapa doa Elia menjadi doa yang begitu luar biasa. Di sini ada 4 poin yang harus kita pelajari bersama-sama dari prinsip-prinsip doa yang bisa menghadirkan, yang bisa menarik, yang bisa menyalurkan kuasa Tuhan. Yang pertama, prinsip doa yang pertama adalah itu doa harus disampaikan kepada Tuhan yang benar.
Kalau perjanjian lama, itu orang Israel mengenal Tuhan yang benar itu ada yang disebut dengan Yahweh. Karena orang Israel tidak berani menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka kemudian akhirnya mereka sebut dengan Adonai Elohim. Ya, jadi mereka sebut itu yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu moyang mereka. Maka iman yang dilakukan oleh orang-orang moyang mereka ini juga itu dilanjutkan oleh orang Israel. Jadi mereka sembah Tuhan yang benar. Memang di zaman raja-raja orang Israel itu terjerat dengan menyembah Tuhan yang tidak benar. Karena banyak sekali ala-ala asing atau berhala yang dibawa oleh orang-orang kafir di sekeliling mereka. Karena mereka kawin campur, itu persoalannya. Di zaman raja-raja mereka kawin campur sehingga pengaruh budaya-budaya dari bangsa-bangsa kafir itu bisa masuk mempengaruhi orang Israel. Dan cukup parah ketika di zaman Ahab dia beristrikan Isabel. Yang terjadi bagi umat Israel itu Alkitab mencatat seperti itu. Tidak, ya lebih parah daripada raja-raja sebelumnya. Sebab itu saudara perhatikan di sini ada prinsip doa supaya bisa menjadi berkuasa, menjadi luar biasa. Yang pertama harus disampaikan kepada Tuhan yang benar, yang perjanjian lama orang mengenal disebut dengan Yahweh, itu Yahweh, aku adalah aku. Dan kemudian ya karena mereka mengenal hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Makanya mereka memberikan predikat Adonai Elohim. Bukan kepada Allah lah, asing atau berhala. Ya, jadi kita orang yang percaya di zaman perjanjian lama mereka menyembah Allah yang benar atau Tuhan yang benar. Kemudian kita orang perjanjian baru menyembah juga Tuhan yang sama yang disembah oleh orang-orang Israel. Cuma di sini ada plusnya bahwa kita harus melalui satu perantara atau pengantaranya adalah Tuhan Yesus. Orang Israel belum pakai pengantaranya, kita pakai pengantaranya Tuhan Yesus. Itu yang disebut ya waktu Tuhan ngomong kepada orang-orang di zaman waktu Tuhan Yesus hadir melayani pekerjaan Bapa, dia katakan aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui apa? Iya, tidak melalui Yesus. Jadi dia adalah pengantara. Ya, sebab itu kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 23. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang lain. Demikian bunyi firman Tuhan, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, perhatikan, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Makanya setiap doa kita orang Kristen, orang yang percaya, kita sudah berdoa panjang lebar Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, ya Bapa yang baik, kita sudah berdoa ya panjang lebar harus diakhiri dengan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Baru kemudian katakan apa? Amin. Ya, ini doa versi perjanjian baru. Perjanjian lama orang berdoa langsung kepada ya Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang mereka kenal Yahweh, Adonai Elohim. Tapi perjanjian baru sudah harus pakai pengantara. Pengantaranya adalah Yesus Kristus sebagai pengantara. Makanya kita berdoa harus lewat pengantara supaya doa kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Ya, jadi berarti kita harus sampaikan doa kita kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang kita kenal dengan Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah prinsip doa yang pertama, supaya doa kita menjadi doa yang bisa berkuasa, doa yang bisa menyalurkan berkat dan janji Tuhan. Ya, jadi doa harus kepada Tuhan yang benar. Banyak disembah oleh kepercayaan yang lain, mereka juga menyembah banyak Tuhannya. Tapi kita orang yang percaya kepada Kristus, kita sembah Bapa harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pendoa juga harus berstatus sebagai orang benar. Makanya doa orang yang benar. Ya, pendoa ini pertama kepada Tuhan yang benar. Yang kedua, pendoanya juga punya status adalah orang benar. Nah, di sini saudara perhatikan. Dikatakan orang benar ini ada dua poin yang saudara perhatikan. Dua ayat itu adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini orang benar itu orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dan didamaikan dengan Bapa di sorga. Hanya melalui Yesus. Baru kita status berubah jadi orang benar. Perhatikan ini prinsip doa.
Tadi sudah kepala Allah ada yang benar, tapi sekarang status yang berdoa harus orang yang benar, artinya dia percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, makanya oleh kasih karunia dia didamaikan dengan Bapa di sorga. Maka status di hadapan Bapa di sorga, kita menjadi orang yang benar. Sehingga doa kita menjadi doa yang bisa menghadirkan kuasa yang luar biasa. Kita bisa baca dalam surat Roma pasal 3 ayat 24 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan saudara, jadi kita ini orang bersalah, orang yang najis, orang berdosa, orang yang penuh dengan segala macam pelanggaran. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma loh. Tidak ada barteran di sini. Bukan karena perbuatan baik, tolong perhatikan. Kita dibenarkan di hadapan Bapa di sorga bukan karena perbuatan baik. Karena Yesus yang telah membayar dari semua pelanggaran, kejahatan dan dosa kita di kayu salib dengan darahnya dia tebus. Maka status kita di hadapan Bapa di sorga itu menjadi orang yang benar. Karena penebusan Kristus. Artinya Yesus yang bayar, dia ganti mati menjadi orang berdosa. Dia yang benar jadi berdosa. Kemudian dia yang tidak bersalah menjadi orang bersalah. Untuk mengganti kita yang mati. Supaya kita menjadi orang yang benar. Untuk bisa menerima kasih karunia itu berkat-berkat Tuhan. Nah kalau kita percaya lewat Yesus maka otomatis status kita berubah menjadi orang yang benar. Lanjut 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Yesus telah ditentukan untuk sebagai juru damai antara kita dengan Bapa kita di sorga ya, lewat penebusannya, darahnya tercurah membayar hutang darah kita karena kita harus mati ya karena akibat tuntutan hukum Taurat, tapi dia sudah bayar lunas dan kita sekarang status di hadapan Bapa kita menjadi orang benar. Nah, kalau kita jadi orang benar, berarti kalau kita berdoa maka pasti akan besar kuasanya, bisa menarik hadirat Tuhan, bisa menyalurkan berkat Tuhan. Percaya bilang amin. Haleluya. Ya. Lanjut saudara, kalau status kita sudah benar, berarti kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan sudah percaya beriman kepada Yesus, status sudah dirubah di hadapan Bapa jadi orang benar, tapi hidup masih dengan kehidupan yang lama. Kehidupan yang seperti masa lalu, atau ada lagu bilang aku masih seperti yang dulu. Jadi kalau kita sudah jadi orang benar diubah oleh Tuhan karena percaya pada lewat Yesus Kristus, maka kita juga harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terkenal Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ayat yang lain juga berkata di dalam Mazmur 66, saya senang Mazmur 66, diangkat dari 18 sampai 20. Luar biasa. Nah, seperti ini. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara lihat ini. Jadi perhatikan, selain hidup dalam kebenaran, tapi hati kita juga harus hati yang sudah ditahirkan. Kemudian ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Nah jadi Tuhan dengarkan apa? Hati kita ini harus bersih. 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ya ini saudara lihat. Sebab itu saudara perhatikan, periksa hati kita. Dan jelas di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Saya senang kita akan baca. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Ya, berarti doa ini luar biasa. Apa saja yang kita minta, kita peroleh daripada Tuhan. Karena kita menurut segala perintahnya. Berarti hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Atau hidup dalam firman, ya, firman kebenarannya. Dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, bukan bertentangan saudara. Sudah dibenarkan tapi hidup harus seturut dengan segala perintah Tuhan, segala ketetapan Tuhan, segala hukum-hukum Tuhan, maka kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 3 12. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, orang yang sudah dibenarkan lewat Yesus Kristus, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, perbuatan saudara. Status sudah benar, tapi kalau masih berbuat jahat,
masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka doa kita menjadi doa yang terkendala. Makanya langit akan tertutup sebagai kayak tembaga tertutup saudara. Karena status sudah benar, tapi hidup tidak dalam kebenaran. Perbuatan tingkah laku kita, perbuatan, pikiran, dan perkataan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pasti Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Permohonan kita minta tolong dan Tuhan menentang kepada dua orang yang berbuat jahat. Lanjut ya, prinsip pertama harus kepada Tuhan yang benar kita berdoa. Alamatnya harus jelas. Yang kedua, status pendoa juga harus benar, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan dan hidup di dalam kebenaran atau gaya hidupnya dalam kebenaran. Sekarang prinsip yang ketiga ini adalah berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Karena ayat pokok kita baca tadi dalam Yakobus tadi kan pasal 5. Itu ayat yang ke-16 sampai 18 itu. 16a tolong perhatikan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosa. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ayat ini punya keterkaitan saudara, dia tidak bisa terlepas sendiri. Bahwa doa orang benar tuh mesti ada di atasnya, tuh sangat juga mengikat. Itu karena kita mesti saling mengaku dosa. Kita harus berdamai dengan dua pihak. Satu berdamai dengan Tuhan. Dan yang kedua berdamai dengan sesama. Ya, perhatikan ya. Dan ayat yang sangat terkenal sekali itu ada dalam Yesaya 59 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Nah, tadi makanya mesti diselesaikan seperti itu. Tapi jangan berbuat lagi saudara. Ya, sekali kita ditebus, sekali dibenarkan, ya tetap pertahankan kebenaran itu. Supaya apapun yang kita berdoa, pasti doa itu bisa mendatangkan hal yang luar biasa untuk kita nikmati, menghadirkan berkat-berkat Tuhan dan penggenapan janji Tuhan. Nah, sebab itu saudara, ini berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Nah sekarang berdamai dengan Tuhan dulu. Nah berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi 3A. Starting pointnya adalah untuk bisa berdamai dengan Tuhan, itu adalah dengan cara apa? Mengaku dosa kepada Tuhan dan berjanji tidak akan melakukan lagi, yaitu tobat, bukan tomat. Kalau tobat itu artinya pikirannya berubah, metanoia, dari yang jahat, yang gelap jadi terang, yang baik, yang najis jadi yang kudus, kemudian yang salah jadi yang benar. Itu harus berubah saudara, pikiran kita. Kita berubah, itu nama taubat, itu artinya tidak akan ulang berbuat jahat. Bukan tomat, itu artinya tobat kumat saudara. Sebab itu kita bisa baca dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, ya mengaku saudara, kepada Tuhan, bukan kepada manusia saudara. Pengakuan dosa kita langsung dengan Tuhan. Maka kita mengampiri Tuhan, mengampiri takhta kasih karunia dengan keberanian. Karena kita percaya dia adalah Bapa kita. Ya, seperti anak terhilang kalau sudah salah kembali kepada rumah Bapa. Ya seperti itu sikap Bapa untuk menyambut kita. Dia tidak mengungkit-ungkit lagi masa lalu kita. Tapi dengan tangan yang terbuka, ya dia bilang, mari nak kembali, engkau sudah mati, aku dapatkan hidup kembali. Itu hati Bapa. Ya bukan kepada ya dewa-dewa atau berhala yang disembah sehingga mereka semua takut. Karena mereka kalau tidak dikasih makan, dia kenyang, dia akan ngamuk-ngamuk dan dia bisa mendatangkan malapetaka buat kita. Sebab itu mereka takut seperti itu. Kita bukan menyembah Tuhan yang seperti itu. Kita menyembah Tuhan yang kapasitasnya dan karakternya seperti seorang Bapa. Sehingga dia akan ya membuka tangan lebar-lebar ketika kita sadar. Kita mau tobat kembali kepada jalan yang benar. Dia memberikan kita kesempatan yang mulia ini untuk kita bisa menikmati pertobatan itu. Sebab itu kita dikatakan di sini bahwa jika kita mengaku dosa kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara kita bisa langsung punya akses lewat Yesus, maka kita bisa langsung kepada Tuhan untuk kita mengaku dosa. Sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi sikap yang pertama, orang bertobat dia harus mengaku dosa. Dia berdamai dengan Tuhan dulu. Ini pihak yang pertama saudara. Ya, harus berdamai dengan Tuhan. Ayat pembanding kita bisa baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Ketika Petrus berdoa panjang lebar,
dia berkhotbah panjang lebar pada hari Pentakosta. Dan kemudian semua orang yang mendengar khotbahnya, yang kita tahu 3.000 orang langsung percaya dan dibaptis. Kemudian waktu mereka mendengar apa yang dikatakan Petrus mengenai bagaimana pekerjaan Allah yang luar biasa, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara perhatikan tadi, kalau surat 1 Yohanes pasal yang pertama 9 katakan jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita atau membersihkan kita dari segala kesalahan kejahatan kita. Jadi ada kata cuci di situ. Ngaku dulu Tuhan cuci, Tuhan bersihkan gitu, seperti itu. Dan ayat ini punya relevansi yang kuat dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 ketika orang mulai bertanya-tanya apa yang harus kami buat. Ketika Petrus berkata-kata mengenai rencana Tuhan yang luar biasa, maka jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di mana? Dibaptis, dicuci, dibersihkan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dibersihkan, ditahirkan. Itu orang-orang perjanjian lama, orang Israel kenal dengan prosesi yang namanya mikveh. Maka mereka punya kolam pembasuhan, kalau di tabernakel ada kolam pembasuhan, masuk ya mulai pintu gerbang masuk itu dapat itu mezbah korban bakaran, semua suku-suku membawa korban dan dibakar di mezbah. Kemudian di depan itu ada yang namanya kolam pembasuhan, karena kolam pembasuhan itu imam-imam yang akan melayani di dalam ruang kudus itu harus membersihkan diri, menyuci diri supaya mereka layak di hadapan Tuhan, dan proses itu terus berlangsung. Proses itu namanya mikveh. Orang Israel sudah biasa di rumah mereka ada satu kolam berukuran kurang lebih 1 kali 1 meter atau 1 kali 1,5 meter. Ya, kemudian kedalamannya kurang lebih sekitar 1 meter lebih sedikit. Itu mereka sering mentahirkan diri di situ. Orang yang berdosa, kemudian wanita yang baru selesai ya, katakanlah menstruasi itu dicuci di situ supaya dia tahir di hadapan Tuhan. Ya, itu sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah orang Israel. Yang kita kenal sekarang dengan baptisan. Itu pembersihan diri. Menyucikan diri kita, disucikan oleh Tuhan lewat air. Dan itu punya relevansi yang kuat. Sebab itu baptisan itu bagian dari ibadah yang tidak bisa terpisahkan dari yang namanya pertobatan atau keselamatan. Ya, demikian kata firman Tuhan, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat, dicuci, dibersihkan, terima Roh Kudus. Haleluya, meterai Roh Kudus adalah meterai daripada orang yang percaya. Lanjut, kita akan lanjut. Tadi pihak yang pertama kita berdamai dengan Tuhan. Kemudian pihak yang kedua sekarang. Kita harus berdamai dengan sesama manusia atau sesama saudara kita. Nah, berdamai dengan sesama itu ada 2 versi. Kita dengan sesama saudara kita artinya kita yang melakukan hal yang jahat, maka saudara kita kadang-kadang dia menjadi marah, dia kecewa, dia kepahitan karena gara-gara perbuatan kita. Maka kita yang mesti proaktif untuk datang berdamai dengan dia. Ya, paling tidak meminta maaf, sedapat mungkin minta ampun juga gak salah. Maka dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, perhatikan 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi artinya kalau kita ada persoalan dengan orang lain, saudara kita, ya, maka Tuhan bilang sudah, jangan engkau berdoa, jangan bikin ibadah, jangan lakukan ibadah. Tinggalkan persembahanmu itu, kemudian pergi berdamai dulu dengan saudaramu yang kau sakiti mungkin. Atau dengan cara perkataan, atau dengan cara-cara ya perlakuan yang kasar dan seterusnya saudara. Sehingga dia sakit hati. Kita harus berdamai dulu dengan dia. Kita yang proaktif pergi berdamai dengan dia. Supaya apapun yang kita persembahkan, yang kita doakan itu tidak terkendala saudara. Karena ini firman yang berkata seperti itu. Kemudian bagian yang berikut saudara. Antara sesama saudara dengan kita, artinya orang lain berbuat hal yang jahat kepada kita, mungkin berhutang tidak bayar, kemudian melakukan perkataan-perkataan memfitnah kita, ya, mendiskreditkan kita, berkata-kata yang jahat terhadap kita sakit hati pasti saudara. Secara manusiawi ya, tapi Tuhan bilang jangan sakit hati. Buat apa saudara? Ya,
Kita harus mengampuni dia, bahkan kita harus berdoa buat musuh kita. Nah di sini kalau kita, orang berbuat jahat kepada kita, orang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada kita, Tuhan bilang harus apa? Ya mari kita baca Markus deh. Markus 11 ayat yang ke-25 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Perhatikan ada kata doa, maka saya angkat ayat ini. Ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Kepahitan, kebencian, dendam, apalagi ya, sakit hati, ya, kecewa terhadap seorang karena perbuatannya dia, karena perkataannya dia. Mungkin dia fitnah kita di luar, kita sudah melakukan yang baik kepada dia, tapi sebaliknya dia berkata-kata yang jahat kepada kita. Tuhan bilang, kalau engkau berdiri untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ada kepahitan, dendam, sakit hati. Ya supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi pengampunan itu, melepaskan pengampunan itu menolong kita, memberkati kita. Ya bukan karena kita ampuni dia tambah melunjak, tidak saudara. Kita melepaskan pengampunan, itu artinya kita menolong diri kita dan juga kita menolong orang yang kita ampuni saudara. Ya seperti Tuhan Yesus ketika dia terakhir disalib saudara, 2 orang penjahat di kiri kanan mereka disalib cocok, pantas karena kejahatan mereka buat. Tapi Tuhan Yesus tidak pantas karena dia orang benar. Tapi semua kejahatan yang mereka buat terhadap dia, pengolok, penghujatan yang dilakukan sudah sangat sadis sekali mereka buat terhadap Tuhan Yesus. Tapi dia melihat dengan tidak mata kebencian dan dia katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dari Tuhan Yesus melepaskan pengampunan itu, maka seorang yang ada di kiri kanan salib di Yesus, dia sadar dan dia bertobat. Dia katakan, Yesus ingatlah aku ketika engkau kembali sebagai Raja. Wah Tuhan bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita juga selamat. Dan orang yang kita lepaskan pengampunan juga diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara lihat, ini satu kali dayung, 2 pulau terlewati. Haleluya, sebab itu pengampunan sangat penting. Jadi berdamai dengan sesama itu artinya kita harus proaktif ketika kalau kita merasa kita yang berbuat salah sehingga dia marah. Kemudian kalau dia yang berbuat salah kepada kita sehingga kita kepahitan sakit hati, kita harus melepaskan pengampunan, berdoa buat dia untuk memberkati dia. Bagian 3C itu perbaiki hubungan suami istri penting, keluarga penting sekali saudara di sini. Ya, menentukan sekali supaya doa kita jangan terkendala. Makanya kita kembali kepada firman bahwa istri harus tunduk dan hormat kepada suami seperti kepada Kristus. Ya, kita sudah tahu ini setiap kali pemberkatan nikah pastikan hamba Tuhan yang melakukan prosesi pemberkatan nikah yang kudus dia akan mengulangi ini terus. Istri harus tunduk dan hormat kepada suami. Itu ya di dalam surat 1 Petrus kita baca pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Ya, demikian juga kamu hai istri-istri orang, tunduklah kepada suamimu supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tunduk dalam bahasa Yunani disebut hupotasso. Hupotasso itu mengandung 2 arti, satu taat, yang kedua adalah hormat. Ya, kata hupotasso itu yang dipakai dalam Alkitab kita lihat di sini, tunduk itu adalah taat dan hormat sebagaimana Sarah taat kepada Abraham dan Sarah memanggil Abraham sebagai tuannya atau my lord dalam L kecil. Saya kembali di sini sudah. Jadi berarti kita kembali kepada fungsi kita rumah tangga juga supaya doa kita jangan terkendala, maka istri harus tunduk kepada dan hormat kepada suami. Demikian juga suami harus mengasihi dan hormat kepada istri. Sebagai kawan yang Tuhan sudah bawa sebagai pendamping kita, kita harus mengasihi. Tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga kita. Ya, kemudian kita juga hormat kepada istri kita juga sebagai teman seperjanjian itu. Dan saudara bisa baca dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga tadi ayat yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sebab itu rumah tangga juga perlu diperbaiki berdamai.
suami istri supaya berkat itu turun atas rumah tangga kepada anak-anak kita. Ketika istri tidak tunduk kepada suami, maka roh itu akan turun kepada anak kita. Dia tidak akan tunduk juga kepada orang tuanya, dan kemudian dia akan berontak kepada orang tuanya. Ini adalah prinsip-prinsip doa yang harus kita perhatikan bersama. Selain kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan sesama dalam dua pihak, kita dengan sesama kita dan sesama kita dengan kita. Kemudian perbaiki hubungan suami istri kita. Prinsip doa yang keempat, doa kita menjadi doa yang berkuasa, yang bisa menyalurkan berkat dan kuasa Tuhan. Doa harus disampaikan dengan keyakinan atau dengan iman. Ya, harus dengan iman, dengan keyakinan, saudara. Dan ini ditulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 15a. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Saya baca lanjut saja. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi doa itu selain ya mesti Allah yang benar, kemudian status pendoanya mesti benar di mata Tuhan, ya kemudian juga perbaiki hubungan kita dengan sesama. Tapi yang terakhir juga saudara lihat di sini, harus doa dengan iman. Ya, doa dengan iman ada tetap berdoa terus walaupun hasil belum kelihatan, tapi kita terus ngotot berdoa, kita ngoyo berdoa, kita tekun berdoa, berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena kita punya pengharapan suatu saat kita akan mengalami, bisa menikmati jawaban dari doa kita. Percaya bilang amin. Sebab itu Tuhan juga murah hati, tapi Tuhan bukan Tuhan yang murahan, saudara. Dia mau kita harus membayar harga, kita harus tekun, dan tekun untuk berdoa itu berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita akan melakukan terus, walaupun belum kelihatan, tapi kita lakukan terus. Dan di sini sudah bisa kita lihat bahwa dari surat Yakobus pasal yang pertama, ada beberapa ayat yang kita akan baca, mulai ayat 6 sampai 7. Nah, hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah, jelas ya, berdoa harus memintanya dalam iman. Ini adalah prinsip doa yang keempat. Dan sama sekali jangan bimbang. Jangan ragu-ragu, apa iya, apa bisa dijawab, apa Tuhan mau, enggak, Tuhan sanggup enggak, nah, bisa sembuh enggak, bisa terbuka jalan enggak. Oh kalau lihat sulit sudah manusia, sudah tidak mungkin lagi ada perubahan, sudah tidak bisa akan lagi disembuhkan. Ya dokter sudah angkat tangan. Tangan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Hendaklah ia meminta dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ketujuh, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Gak dapat apa-apa. Itu doa yang gagal. Doa yang ya betul-betul tidak efektif. Doa yang tidak ya, doa yang impoten sebenarnya seperti itu. Tidak bisa menghadirkan potensi-potensi ilahi untuk bisa menggenapi memberkati kita. Nah, saudara bisa lihat lagi di dalam surat Roma pasal 14 ayat 23 bagian B. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya selesai, saudara. Kalau kita berdoa dengan ragu-ragu ya, makanya berarti kita tidak berdasarkan iman kita. Maka doa kita itu menjadi doa orang yang berdosa, saudara. Mana mungkin bisa mendapat jawaban doa, atau mana mungkin doa itu kita menjadi doa yang otoritatif, doa yang efektif, doa yang manjur, doa yang bisa menghadirkan kuasa Tuhan, atau doa yang luar biasa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan kita lihat ada ayat yang paling hebat di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada kata sungguh-sungguh, saudara lihat. Ya, kita berpaling berdoa kepada Tuhan, kasat mata tidak melihat, tapi dengan iman kita yang ada dalam roh kita. Kita percaya Tuhan ada. Dan Tuhan selalu mendengar doa kita. Dan Tuhan akan siap menjawab doa kita, merupakan upah daripada doa kita. Asal kita harus tekun dan sungguh-sungguh berdoa terus mencari Dia sampai waktu daripada jawaban doa itu.
Haleluya, percaya bilang amin. Ada contoh yang perlu saya angkat di sini mewakili perjanjian lama. Dia berdoa supaya hujan turun. Ya, waktu sesudah 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera dikalahkan. Kemudian sudah lihat Elia mulai berdoa supaya hujan turun. Dan kita bisa baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 sampai 45. Pak sudah bisa lihat di sini. Sudah seorang Elia yang taat, yang benar hidupnya di depan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tapi ada satu bagian yang perlu juga dia lakukan adalah bagaimana dia berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan iman. Dan ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia membungkuk ke tanah berdua, ini artinya apa? Dia berdoa. Kalau orang berdoa, sikap doa pada orang perjanjian lama tuh, dia sikap doa adalah dia membungkuk mukanya sampai ke tanah. Ayat lanjut 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergi lagi sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali, saudara. Ini seorang Elia yang baru terjadi, ini baru selesai. Dengan gilang gemilang begitu spektakuler, menurunkan api dari langit, membakar korban di depan mata umat Israel. Dia membantai 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Dikalahkannya, membuktikan bahwa Tuhan disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan yang harus disembah oleh umat Israel. Dan jangan berpaling kepada Allah-Allah asing yang lain. Sudah lihat berdoa. Harusnya berdoa 1 kali kan sudahlah. Kalau melihat karena Elia ya punya integritas di depan Tuhan. Elia mendapat perkenanan depan Tuhan. Tapi tidak, saudara, mengajak kepada kita bahwa Elia tetap memenuhi semua prinsip-prinsip doa. Elia juga penuhi. Bahwa Elia harus berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan beriman. Sampai 7 kali dia lakukan. Saya tidak tahu berapa panjang waktu yang dia lakukan selama 7 kali itu. Tapi pasti lama, saudara. Ya, setiap 1 kali dia berdoa tuh, itu berapa jam saya nggak tahu. Karena Alkitab tidak mencatat. Tapi pasti cukup waktu. 7 kali dilakukan. 1 kali dia bilang, ayo bujang pergi lagi lihat ke laut. Balik lagi, Tuhan Elia belum ada tanda. 2 kali berdoa, pergi lihat belum ada tanda. Dia berdoa 3 kali tidak pernah patah arang, tidak pernah patah semangat. Berdoa lagi sampai 7 kali. Apa yang terjadi ketika ke-7 kali? 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah bujang mulai lihat, dia kan kagum. Wah dia terperangah juga. Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Dia lihat ini bujang lihat. Doa Elia yang ke-7 kali, saudara. Bukan 2 kali, bukan 3 kali. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Setelah lihat sudah ada tanda hujan. Oh, dan seketika itu juga, awan gelap menutupi. 45 baca. Maka dalam sekejap mata menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel, saudara. 7 kali dia berdoa. Prinsip doa, harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetap berdoa senantiasa. Sampai jawaban doa itu bisa kita terima. Percaya bilang amin. Sudah berapa lama engkau berdoa dengan pergumulanmu? Dengan sakit penyakitmu? Dengan hubungan suami istri? Mungkin dengan anak-anakmu? Usaha pekerjaanmu atau apa saja yang kau sedang gumuli hari ini. Saya mau kasih katakan, tetap berdoa. Tetap sungguh-sungguh. Tetap percaya. Lebih lagi aktifkan imanmu. Engkau akan lihat hasil doamu. Tidak akan mengecewakan. Percaya bilang amin. Haleluya. Tuhan juga Yesus memberikan contoh. Ya, dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8 itu perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Sudah bayangkan, ini hakim sudah gak benar. Hakim yang selalu makan suap. Selalu ya yang salah dia benar-benarin, yang benar dia salah-salahin, saudara. Yang penting kalau memang ada orang bisa sogok suap sama dia. Ini hakim jahat, tapi seorang janda dia berjuang minta haknya dibela. Dia datang, seorang wanita ini datang terus, dia merengek-rengek kepada hakim ini. Sudah bayangkan, ya. Mari kita baca ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita baca ayat yang kedua. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Hakim ini hakim yang arogan, hakim yang betul-betul
Ya semau-maunya saja memutuskan sesuai dengan ya kepentingan dia. Kemudian ayat 3. Dan di kota itu seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Lanjut ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku dengan apa? Datang terus, merengek-rengek terus kepada hakim ini. Dia datang terus, ditolak, gak dipeduli, disuruh seret, tinggalkan ya ruang sidang mungkin. Atau di ruang khusus dari hakim ini. Tapi dia tetap datang terus. Hakim bilang, wah ini merepotkan aku. Lebih baik aku membenarkan dia aja. Supaya jangan terus saja ia datang. Dan akhirnya menyerang aku. Sudah bayangkan, ini hakim jahat. Hakimnya di dalamnya tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan. Tapi bisa membela. Ya, karena seorang ibu janda datang merengek-rengek terus mengganggu dia rasa terganggu. Ya mending aku selesaikan dari persoalannya. Aku mendarkan dia aja, selesai saudara. Itu yang Tuhan katakan seperti itu. Ayat lanjut, ayat yang ke-6. Kata Tuhan camkanlah, perlu suara camkan. Apa yang dikatakan hakim yang lalim itu? Ayat 7. Tidakkah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, siang malam berdoa, saudara. Jangan berdoa dengan ya sekenanya, tapi tetap berdoa terus dengan tidak jemu-jemu. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Berarti iman krisis terjadi menjelang Tuhan datang. Ya, sebab itu hari ini 4 prinsip doa ini harus tetap kita lakukan. Dan prinsip doa yang keempat ini adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetap berdoa. Berdoa dengan tekun, berdoa dengan iman. Maka kita percaya ya doa kita pasti menjadi doa yang berkuasa. Doa yang luar biasa. 4 prinsip doa sudah saya sampaikan. Berdoa kepada Tuhan yang benar di dalam nama Yesus. Kemudian kita harus percaya kepada Yesus supaya dibenarkan, didamaikan dengan Bapa. Yang berikut adalah kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan yang berikut adalah saling mengampuni, berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Perbaiki hubungan suami istri supaya doamu jangan terkendala. Dan yang terakhir, yang keempat, harus sampaikan dengan keyakinan iman yang teguh. Dengan tidak pernah putus asa, dengan tidak pernah kendor semangat. Berdoa terus. Akhirnya jadilah pribadi, keluarga jemaat Tuhan yang tetap berdoa senantiasa. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Kiranya hari ini pelajaran ini dapat memberkati kita untuk kita dapat terobosan yang baru. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman, menerimanya, memelihara dalam hatinya, dan melakukannya. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three
the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great is our God. All will see how great is our God. How great. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang kami sembah yang besar. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau hari ini.